الحمد لله الذي تفضل علينا وإياكم بحضور وقدوم شهر رجب المكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لقائلها من يوم هذا إلى يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعمدتنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا أفضل الصلاة وتزكي السلام. اللهم صل وسلم وعظم وكرم ومجد وشفع على المصطفى المجتبى سيدنا وحبيبنا وعمدتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يوم هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله ما استطعتم. وكذلك قال رسولكم صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan kita hingga detik ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan kemauan dan kesempatan oleh Allah untuk kita bersimpuh di hadapannya, munajat kepada, bahkan kita memenuhi panggilan fardhu Jum'ah yang diwajibkan kepada kaum muslimin dari umat baginda Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan Jum'ah yang berbahagia ini, lebih-lebih di bulan mulia yaitu bulan Rajab ini, dan berketepatan dengan awal tahun baru Masehi atau Al-Miladiyah, saya berwasiat kepada diri saya dan panjenengan semua, marilah kita senantiasa terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Dzikruh dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan harapan mudah-mudahan kita terus dalam kehidupan bertakwa, senantiasa dikumpulkan dengan orang-orang bertakwa di dunia ini, dan nanti ketika mati dalam keadaan bertakwa, kemudian di surga bersama Sayyidul Muttaqin, Habibur Rabbil Alamin, Nabiyul Karim, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin muslimat rahimahullah. Banyak orang yang kurang tepat dalam menyambut tahun baru. Banyak di antara mereka menyambut tahun baru gegap gembira, bahkan faya-faya. Bahkan tidak sedikit yang menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk membakar mercon yang harganya juga tidak murah. Sementara dia tidak ingat ada di samping rumahnya tetangganya yang kelaparan tidak bisa makan. Kalaupun dia berbahagia menyambut tahun baru misalnya, mungkin kalau dia yang sedekah untuk mengajak makan orang-orang yang jarang makan enak, mungkin masih ada manfaat dan faedahnya. Diajak tetangganya yang mungkin jarang makan yang makanan enak, kita ajak makan enak. Jangan hanya yang makan enak dengan orang-orang yang biasa makan enak. Bahkan di sisi kita tanpa sadar menyakiti hati mereka.
Uang kita melakukan kita buang-buang, bahkan tidak sedikit pun yang bermaksiat kepada Allah dengan mabuk-mabukan dan sebagainya. Bahkan dulu ketika masih kita sering baca Quran, itu kalau sudah tahun baru, hotel-hotel penuh. Ya mungkin ada yang bermaksiat kepada Allah, dan itu banyak sekali disampaikan dulu kawan-kawan. Menyambut tahun baru dengan menyambut murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seyogianya lah tahun baru, meskipun bukan tahun baru kita, karena tahun baru kita Hijriah, namun seyogianya lah kita isi dengan amal-amal kebaikan. Kita awali tahun ini untuk benar-benar kita memperbarui diri kita. Kita mereject diri kita yang mungkin dulu kita banyak lalai kepada Allah. Tahun baru ini kita berikrar kepada diri kita untuk kita berusaha menjadi orang yang lebih baik. Ingat ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, datangnya tahun baru itu secara hakikat umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bilangan bertambah. Kalau mungkin tahun kemarin 49 tahun, saat ini jadi 50 tahun. Yang kemarin 60 tahun jadi 61 tahun. Kalau kita menilik dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW, baginda Nabi bersabda, "Asadu umru ummati ma baina 60 wa 70." Atau kama qala Rasulullah SAW, masa panen, masa expired, masa akhir umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah 70 tahun jangan aneh-aneh saja. Bukan berarti yang di bawah 70 tahun boleh aneh-aneh. Lebih waspada lagi. Dan 60 sampai 70 tahun ini kewaspadaan untuk kita. Masa umur umat Nabi Muhammad SAW. Yang lebih dari itu sangat sedikit sekali. Terbukti ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lihat kita yang dulu mungkin gagah, sekarang umur 40 tahun saja, kena angin dikit sudah masuk angin. Kalau kita lihat underdeal lagi sudah banyak yang mulai usang, spare part-nya mulai goyang. Kalau kendaraan kaki-kakinya mulai longgar semua. Kalau dulu lari kencang kuat, sekarang lari kencang malah jadi penyakit. Kalau dulu naik kendaraan nggak pakai jaket, menter, kalau sekarang langsung ambuk masuk angin. Meskipun kematian itu tidak harus dengan sakit, tapi ajal, masa waktu kehidupan kita akan menentukan kita. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Maka marilah kita istighfar liyaumil ma'ad. Kita senantiasa berusaha mempersiapkan diri untuk nyongsong hari esok. Hari tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita tidak berleha-leha, jadikan nilai-nilai ibadah dalam aktivitas kita. Ketika kita mengais rezeki, niatkan hanya bukan untuk mencari uang dan upah, tapi niatkan untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Bukan mencari uang, tapi cari nafkah. Ketika kita menjadi aparat, niatkan untuk menjaga keamanan, niatkan untuk menjaga negara, untuk cinta dengan negara, karena cinta dengan negara adalah bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah, kita jangan hanya bergantung menunggu nanti kalau saya mati biar anak-anak saya mendoakan saya. Saya nggak khawatir karena saya, misalnya dia mengatakan kakek-kakek saya, leluhur saya orang-orang hebat, orang-orang saleh. Jangan pernah mengandalkan itu. Kita mungkin bersyukur memiliki leluhur yang soleh, tapi apakah leluhur kita bersyukur memiliki cucu-cucu semacam kita yang jauh dari ajaran leluhurnya, yang jauh dari ajaran baginda Rasul Muhammad SAW? Maka untuk itu sebagai penutup khutbah ini, mungkin menjadi iktibar, pelajaran untuk diri saya dan panjenengan semua. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu
wafat, yang membawa keranda jenazah beliau 4 orang. Di antaranya suami beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian 2 putra beliau As-Sayyidain, 2 pemimpin As-Sababain, pemuda ahli jannah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang satunya adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang Nabi mengatakan sahabat Abu Dzar adalah ahli bait Nabi Muhammad SAW, diangkat menjadi keluarga Nabi Muhammad SAW. Ketika jenazah ditaruh fi safril qabri, di pinggir kuburan, berdirilah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya qabr, hei kuburan, atadri man alladhi jaa'a ilaik, ja'ana ilaik atau ji'na ilaik. Hei kuburan, tahukah siapa yang kami bawa kepadamu saat ini? Dia adalah Fatimah Zahra, bintu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Fatimah Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Putranya adalah Hasan wal Husain. Di ultimatum bumi kuburan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Maksudnya hati-hati, ini manusia yang mau masuk ke dalam diri buai kubur, bukan manusia biasa. Tapi apa jawab kuburan? Ana la mawdi'u hasabin wala nasabin. Hai, kami ini adalah tempat, bukanlah tempat kedudukan dan nasab. Namun kami adalah tempat orang yang beramal baik banyak di dalamnya, orang yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kuburan tidak tahu siapa manusia yang akan masuk ke dalam kuburnya, yang manusia mulia, putri makhluk yang termulia, manusia yang paling dikasihi oleh Nabi Muhammad. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah meninggal 6 bulan setelah wafatnya baginda Rasul Muhammad SAW. Maksudnya apa? Untuk kita ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, enggak peduli kita siapa, kita cucunya siapa, apa pangkat kita, apa harta kita, kalau sudah masuk kuburan tidak ada gunanya kalau kita tidak beramal saleh yang banyak. Maka untuk itu dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita digiatkan untuk mengamal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang saleh, diberikan panjang umur, sehat wal afiah, nikmat al-ghafiyah, dan tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum ولوالدينا ومشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل بي وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد المختار
الأقدار وأهل الأسحار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الخيار. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، منهم ذي الأصل الأليق خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق، وعلى زين الأواب إمام صاد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن وذي نورين البرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سيدنا الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابنيه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، وعلى أمهما البتول بنت سيد الرسول سيدة فاطمة الزهراء، وعلى أزواج رسول الله طاهرات أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وعلى تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا المسلمين من آفات الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.